Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan malam hari ini, Kamis malam Jumat yang ketiga, kembali kita bisa hadir duduk di majelis ilmu di Masjid Muhammadiyah Al-Asr, Kota Jombang, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang al-imanu bil qadar, mengimani takdirnya Allah. Takdir itu ketentuan Allah, yang mana iman kepada takdir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Mengimani takdir itu mengandung 4 perkara. Ini sudah kita bahas yang poin 1 dan 2. Nanti kita lanjutkan halaman 64 nanti. Sementara saya sedikit ulang penjelasan yang lalu secara singkat. Jadi iman kepada takdir mengandung 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli syai'. Mengimani bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah, segala sesuatu, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ats-tsani al-imanu, mengimani, beriman dan percaya bi anna Allah taala, bahwasanya Allah yang maha tinggi, kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Allah menuliskan apa yang telah diketahuinya itu, diilmuinya itu di dalam al-lauh al-mahfuz, al-lauh yang terjaga. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga sekarang. Termasuk kandungan iman kepada takdir yang ketiga, ats-tsalitsu al-imanu, mengimani, mempercayai, meyakini bi anna jami'al kainati, bahwasanya, ini halaman 64 ya, bagi yang membawa kitabnya atau ingin menyimak kitabnya. Yang ketiga adalah al-imanu, mengimani bi anna jami'al kainati,
bahwasanya seluruh hal-hal yang ada la takunu, semuanya tidak menjadi ada illa bimasyiatillahi ta'ala, kecuali dengan kehendaknya Allah yang maha tinggi. Jadi semua yang ada, yang tercipta ini tercipta dan menjadi ada karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un akanat mimma yata'allaku bi fi'lihi, sawa'un baik akanat hal-hal tersebut mimma yata'allaku termasuk hal-hal yang terkait berhubungan bi fi'lihi dengan perbuatan Allah. Jadi hal-hal yang ada ini ada yang kaitannya langsung dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mimma yata'allaku, hal-hal yang terkait berhubungan langsung bi fi'lil makhlukin, dengan perbuatan makhluk-makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa para jamaah? Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Misalnya saya sekarang ya, ini ada gelas isinya air. Saya beri contoh. Saya buka gelasnya, saya dekatkan gelas ke mulut, kemudian saya minum, bismillah. Ini terkait langsung dengan apa? Perbuatan hamba. Ada yang terkait langsung dengan perbuatan Allah, hamba tidak menginginkannya, tiba-tiba hamba mengalaminya. Contoh apa? Menggigil. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Tahu menggigil? Kedinginan itu. Itu kita tidak ingin, tapi tiba-tiba tubuh kita apa? Menggigil. Itu terkait langsung dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hamba tidak berkuasa untuk menolaknya. Berbeda dengan ini, saya mau minum bisa, saya tidak minum juga bisa. Ini saya habiskan juga, saya punya keinginan dan juga kemampuan, saya tinggal, saya tidak habiskan juga, saya bisa. Nanti penjelasannya lebih lanjut kalau sudah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam ini diajari oleh Allah dan Rasulnya menjadi ahlus sunnati wal jamaah, bukan menjadi ahlul bid'ah. Seperti kelompok apa? Kelompok Al-Qadariyah. Itu ahlul bid'ah yang menolak adanya takdir. Kelompok ini mengatakan bahwa apa yang diperbuat hamba itu diciptakan sendiri oleh hamba tersebut. Ini kelompok apa? Al-Qadariyah. Nah, nanti kalau ditanya bagaimana dengan kamu tiba-tiba menggigil, badanmu tiba-tiba demam, dia tidak bisa jawab. Dia akan tidak bisa apa? Menjawab. Tiba-tiba kamu dipukul orang dari belakang, tiba-tiba kamu jalan terpeleset, itu kan dia tidak menghendaki, Pak. Sudah hati-hati loh ya. Kadang-kadang kita akan begitu, sudah hati-hati, tiba-tiba mak kedebuk gitu. Saya pernah itu jalan ya tidak banter, tidak apa? Bukan tidak banter ya. Tidak kencang saya jalannya. Jalan kaki biasa pakai sarung ini, pakai sarung. Cuman saya di rumah pakai kaos gitu. Ya. Itu jalan waktu itu pas musim hujan. Nah, tempatnya kendaraan itu kan ada begini. Jadi garasi itu agak apa namanya? Jojloknya turun, jalannya turun. Itu ternyata ada lumutnya karena kena hujan. Saya nginjak lumut itu langsung terpleset. Ini tidak ada kaitannya dengan keinginan saya, tapi terjadi karena dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya tidak bisa menolaknya. Betul-betul terpleset. Setelah terpleset itu, Pak, kaki saya mungkin ada sepekan atau 2 pekan itu digerakkan sakit, sampai kemudian dipijat, dibetulkan, ternyata dengkul itu keluar dari mangkokannya itu, tulangnya itu. Iya, karena saya gemuk, Pak. Jadi ketika kepleset itu tidak kuat menahan kaki, menahan badan. Masya Allah. Maka itu atas kehendak Allah, bukan kehendak kita hamba. Seperti tadi menggigil, tiba-tiba demam, kemeriang itu. Kita tidak menginginkan tiba-tiba badan kita pagi sehat, tiba-tiba menjelang zuhur badan meriang. Nah, ini membantah kelompok apa? Al-Qadariyah.
yang tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok sesat yang lainnya ada di sebelah kutub, ya, kutub yang saling berlawanan. Kutub Al-Qadariyah dan kutub Al-Jabriyah namanya. Kelompok yang meyakini bahwa manusia itu dipaksa berbuat oleh Allah, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Maka ini juga nanti akan terbantah di dalam penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab ini. Insya Allah kalau diikuti nanti kita faham. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, fima yata'allaku bi fi'lihi, pada perkara yang berhubungan terkait dengan perbuatan Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat Ats-Tsaminatu Wassittun, ayat yang ke-68, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Allah sesembahanmu, yakhluqu, dia menciptakan, ma yasha'u, apa saja yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih. Allah menciptakan apa saja yang dikehendaki. Coba para jemaah, di bumi ini ya, di bumi yang kita pijak ini, makhluk itu dengan segala macam bentuknya makhluk. Manusia saja tidak ada yang sama persis rupa wajahnya. Kalau mirip ya, anak kembar biasanya mirip wajahnya, tapi sama persis tidak, berbeda. Bahkan sampai detik ini ya, yang namanya sidik jari masih digunakan. Untuk apa? Untuk ceklok ketika dinas kerja, untuk penyidikan dari awal kepolisian. Kenapa? Karena selama sidik jari ini tidak dirusak, maka berbeda satu orang dengan orang yang lain. Subhanallah. Satu kandung saja, saudara kandung berbeda sidik jarinya. Anak dengan bapak berbeda, putri dengan ibunya berbeda. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha menciptakan segala sesuatu. Belum lagi makhluk-makhluk yang sangat kecil. Apa para jemaah contohnya? Semut. Kemudian apa lagi? Kutu rambut. Kemudian kutu yang kadang-kadang gatal, nempel di kemaluan. Apa itu namanya? Tengu. Itu kan kecil sekali. Belum lagi virus itu ya, bakteri, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus memakai alat pembesar untuk bisa melihat. Maka Allah Maha menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan Allah Maha memilih. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, As-Sabi'u wal Isrun, Allah berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ya para jemaah ya. Di antara perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baru-baru itu terjadi gempa bumi di Cianjur. Sebelumnya tsunami, kemudian tanah bergeser, apa itu namanya? Tanah itu menjadi lunak lalu berjalan, itu apa namanya? Likuifaksi ya. Terjadi di Palu, di Sulawesi. Kemudian terjadi juga gunung meletus di Lumajang, Gunung Semeru. Itu semuanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menolaknya, karena Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendaknya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqal, dan Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6, al-ayat as-sadisah, huwallazi yusawwirukum fil arham, huwallazi, dialah Allah, yusawwirukum, yang membentuk kalian, fil arhami, di dalam rahim-rahim. Rahimnya siapa? Rahimnya ibu kita. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Ngapunten nggih.
Kadang-kadang bapak ibunya itu biasa-biasa, nggih mboten cerdas, putrane pinter-pinter. Kemudian kadang-kadang bapak ibunya itu dari sisi fisik dan face wajahnya biasa-biasa, putrane yo ganteng-ganteng, ayu-ayu, nggih mboten. Allah yang Maha membentuk itu sesuai dengan kehendaknya di dalam perut ibunya. Ada orang tuanya kecil-kecil, bapaknya tidak terlalu tinggi, ibunya juga demikian, putranya tinggi besar. Ada bapaknya tinggi-tinggi, ibunya tinggi juga, anaknya kecil-kecil. Itu Maha membentuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha membentuk Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 90. Ayat-ayat ini kalau saya bacakan bertambah iman kita, para jemaah. Bertambah iman kita. Jadi kita ini tidak suka apa ya artinya, kan ada orang, bahasa orang Jakarta, suka ngandelin dirinya sendiri. Jadi merasa dirinya itu mampu. Padahal kalau sudah datang kehendak Allah, dia tidak mampu untuk menolaknya. Allah berfirman, ya, kata Syekh di sini, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fi ma yata'allaku, tentang perkara yang terkait berhubungan dengan bi fi'lil makhlukin, perbuatannya makhluk-makhluknya Allah. Dalam surah An-Nisa 90 Allah berfirman, walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Walau sya'allah, seandainya Allah berkehendak, lasallatahum alaikum, niscaya Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka musuh-musuh kalian, alaikum, untuk menguasai kalian. Falaqatalukum, lalu mereka musuh-musuh itu akan memerangi kalian. Kalau sudah berkehendak seperti itu. Seperti di banyak negeri, para jemaah, kaum muslimin kan ditindas, ya, tidak usah kita sebutkan. Insya Allah sudah tahu beritanya, di mana kaum muslimin ditindas. Itu semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin di negeri itu yang tertindas hendaknya sadar diri, introspeksi diri atau muhasabah diri. Bisa jadi mereka ditindas karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dan beramal soleh, sehingga mereka ditindas. Karena sudah janji Allah, ya, kalau orang-orang itu beriman dan beramal soleh, negerinya akan dijadikan negeri yang apa? Aman. Akan dijadikan negeri yang aman. Jadi kalau kita beriman dan beramal soleh, negeri kita akan dijadikan negeri yang aman. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112, al-ayah Ats-Tsaniyata Asyarah wal Mi'ah, 112. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, dan seandainya Rabbmu, sesembahanmu, menghendaki, ma fa'alu, niscaya mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Fadharhum, biarkanlah mereka. Wa ma yaftarun, dan biarkan apa-apa yang mereka ada-adakan atau perbuat. Ini semuanya para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa semua yang ada ini terjadi dengan kehendak Allah. Ini kandungan iman kepada takdir yang ketiga. Kalau yang pertama coba diulangi dulu. Jadi kalau yang pertama, semua yang ada ini semua diketahui dan diilmui oleh Allah. Ya, yang pertama ini. Yang kedua, semuanya dituliskan di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita imani, ini nanti akan tumbuh keimanan di hati kita. Kemudian Allah akan memberikan kepada kita yang namanya nikmat sabar. Memang sabar itu mudah diucapkan, tapi insya Allah kalau kita beriman bahwasanya semua yang terjadi ini dengan kehendak Allah, kita bisa menerima dengan sabar. Karena manusia itu sudah pernah saya jelaskan dulu, di dalam menghadapi takdirnya Allah itu terbagi menjadi 4 golongan manusia. Yang paling rendah namanya al-jazi',
yang banyak berkeluh kesah. Ini yang banyak berkeluh kesah. Napa nih? Sambat mawon. Jadi dirinya itu sambat itu berkeluh kesah, mengadu, mengeluh. Yang kedua, tingkatan di atasnya yang al-jazi, yang banyak berkeluh kesah. Yang kedua adalah as-sabir, yang sabar. Ya mudah-mudahan kita paling tidak di tingkatan kedua ini. Tingkatan yang atasnya lagi, yang paling tinggi, ya, yang setelahnya lagi, yang agak tinggi yaitu ar-radhi, yang ridho. Seorang ridho ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan paling atas adalah asyakir, yang bersyukur. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, tingkatan yang tertinggi yaitu asyakir, yang banyak bersyukur, itu tingkatannya siapa? Para nabi dan para rasul. Diberi ujian itu malah bersyukur pada Allah. Karena mereka yakin di balik ujian itu ada kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Ujian yang diterima oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf dulu aja. Atau kalau mau agak jauh dikit tapi nanti waktunya cukup enggak? Ibrahim. Ujiannya apa para jemaah? Sampai usia 85 tahun tidak punya putra. Ini riwayat, ada yang mengatakan lebih dari 85 tahun. Istri pertama namanya Sarah. Kalau kita Sarah. Sampai usia 85 tahun. Dan saya lupa ketika itu istrinya usia berapa. Yang jelas tidak punya putra, Ibrahim sudah 85 tahun. Lalu Sarah mengatakan kepada suaminya agar Ibrahim menikahi Hajar. Akhirnya Hajar ini pembantunya Sarah asalnya, khodimahnya, wanita yang biasa membantu di rumah tangganya Sarah. Disuruh oleh Sarah Ibrahim menikahi Hajar. Lalu Ibrahim menikah dengan Hajar. Begitu menikah dengan Hajar atas suruhan istrinya yang pertama, begitu Hajar hamil, Sarah cemburu. Yang namanya wanita, walaupun dia mencarikan tetap cemburu. Insya Allah ibu-ibu paham, bapak-bapak nggak paham. Cemburu. Akhirnya ketika sudah melahirkan putra namanya Ismail, Hajar ini, Ibrahim harus mengungsikan. Ini ujiannya nih. Mengungsikan Ismail di tempat yang jauh. Dari Palestina menuju ke Mekah itu jauh tempatnya. Diletakkanlah Ismail dan ibunya di tanah yang namanya Bakkah dulu, bukan Makkah dulu. Dulu namanya Bakkah. Di situ tidak ada tanaman, tidak ada teduhan, tidak ada rumah, tidak ada manusia. Karena sebelumnya suku Jurhum itu sudah pergi dari situ. Karena tidak ada bisa diambil manfaatnya di tanah Bakkah itu, tanah yang gersang. Tidak ada apa-apanya, air juga tidak ada. Nunggu kalau ada hujan, kemudian tertampung di wadi itu lembah. Akhirnya ditaruh di situ, dibawain kurma dan roti dan air. Habis Ismail kemudian menangis merengek-rengek, disusui. Hajar pun air susunya habis karena tidak ada makanan yang dikonsumsi. Lalu Ismail berguling-guling di tanah. Masih ingat riwayatnya nggih? Ini cerita Nabi ini, cerita nyata ini, kisah nyata. Lalu Hajar naik turun dari bukit Sofa, kemudian bukit Marwah. Akhirnya jadikan sa'i ini naik turun sampai 7 kali. Dari bukit Sofa turun ke Marwah 1, kembali ke Sofa lagi, turun ke bawah, naik ke Sofa. Kemudian dari bukit Sofa turun lagi menuju Marwah, sampai terakhir di Marwah yang ke-7 ketemu dengan malaikat. Akhirnya dijejaklah bumi itu oleh malaikat, keluar air. Karena airnya keluarnya melimpah, Hajar mengatakan zam. Ini air yang melimpah. Zam itu artinya melimpah. Kemudian baunya keluar. Ujian Nabi Ibrahim. Itu pun Ibrahim belum bisa menunggui istri dan putra Ibrahim yang pertama. Tapi kemudian Sarah hamil. Kemudian melahirkan putra Ibrahim yang kedua dari ibunda Sarah, istri pertama, namanya siapa? Ishak. Nah, ini ujian para nabi itu, diuji oleh Allah. Lama tidak ketemu dengan Ismail itu, Ismail sudah menikah. Jangan bayangkan, setelah itu mau disembelih itu, lama tidak ketemu. Jadi lama karena perjalanannya jauh, ribuan kilometer. Zaman dahulu tidak seperti sekarang. Tinggal kita pesan tiket pesawat terbang. Ujian para nabi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Allah mengangkat derajatnya Nabiullah
Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian nabi yang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Contohnya Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ujiannya apa? Sakit. Kebunnya terbakar. Ya, istrinya minta cerai. Istrinya meninggalkannya. Anak-anaknya meninggal dunia. Coba ujian itu. Sakit sampai ada yang mengatakan 18 tahun sakitnya, ada yang mengatakan 7 tahun, kurang dari itu. Beliau sabar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Nah, manusia seperti itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf diuji. Saudara-saudaranya yang seayah iri karena merasa bahwa Yusuf dianak emaskan oleh Nabiullah Yakub. Karena memang Yusuf paling bertakwa kepada Allah. Biasalah orang tua biasanya agak menganak emaskan anak yang paling berbakti pada orang tua. Akhirnya dia dilemparkan di sumur tua untuk tidak meninggal. Ditemukan oleh orang yang berkendara, ditimba, ternyata ada bocah di bawah. Akhirnya dibawa ke Mesir sampai menjadi anak angkatnya Yulaikha, istrinya Amir Mesir, Raja Mesir. Singkatnya seperti itu. Sampai kemudian menjadi menteri Nabiullah Yusuf. Ternyata di balik musibah-musibah itu mesti ada kebaikan. Dan itu petunjuk dari Nabi, hadis Nabi itu. Saya tidak ngarang ya. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada diri orang itu kebaikan, yusib minhu, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Jadi orang itu kalau mau dikehendaki ada kebaikan, diuji dengan musibah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW ujiannya, Nabi yang paling banyak ujiannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Masih di dalam kandungan bapaknya sudah meninggal dunia. Masih umur 4 tahun ibunya wafat. Coba bayangkan. Terus ujian demi ujian. Diasuh kakeknya umur 8 tahun, kakeknya wafat. Diasuh oleh pamannya. Demikian seterusnya. Ujian. Ketika awal-awal kali berdakwah dimusuhi. Kalau kita sekarang ini dakwah dikasih minum, nanti saya pulang dibawakan. Nah itu ada, sudah kelihatan dari sini. Dibawakan. Masya Allah, dikasih uang transport. Maka dai di zaman ini kadang-kadang ujiannya kurang. Kalau dai, kalau sekarang ini cuma dicela orang atau dikatakan bagaimana begitu, itu tidak seberapa dengan ujian para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia apabila mengimani ini, mereka akan bisa sabar. Nah, tingkatan syukur ini tingkatannya para nabi. Nabi itu kalau dapat musibah, ucapannya bukan innalillah saja, tapi ucapannya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi bukan hanya innalillah yang diucapkan oleh Nabi, tapi juga apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kita bagaimana Pak? Kalau diuji, nanti praktek, kan pasti diuji. Loro, nopo duitnya hilang, apa bagaimana begitu ya? Itu bagaimana nanti? Innalillah saja atau malah miso-miso? Kalau innalillah saja dikatakan sabar. Kalau miso-miso berarti al-jazi, yang berkeluh kesah, yang banyak mengadu dan mengeluhnya kepada manusia. Yang keempat para jamaah, kandungan iman kepada takdir yang keempat, ar-rabi' al-imanu bi anna jami'al kainat, mengimani bahwasanya seluruh hal-hal yang ada itu semuanya adalah makhlukatun lillahi ta'ala, makhluknya Allah ta'ala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini makhluknya Allah ta'ala. Yang al-khaliq, yang maha pencipta hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang muslim dia hanya menyembah Allah, sebab yang disembahnya adalah al-khaliq satu-satunya. Dia tidak akan menyembah al-makhluk, karena makhluk itu diwajibkan untuk beribadah dan menyembah, bukan untuk disembah. Beliau mengatakan makhlukatun lillahi ta'ala, semua yang ada adalah makhluknya Allah ta'ala, artinya diciptakan oleh Allah. Bidzawatiha, zat-zat makhluk itu diciptakan oleh Allah. Zat itu badannya makhluk itu, zat ya. Jadi semuanya yang menciptakan Allah. Air ini zat cair ini yang menciptakan Allah. Ini apa namanya?
Kayu ini zat padat yang menciptakan Allah. Ini apa Pak namanya ini? Tutupin dari apa ini? Apa? Stand apa bukan apa ini? Melamin ya, melamin yang menciptakan Allah. Ini apa kaca zat padat yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa taala. Udara tidak oksigen ini tidak terlihat yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wasifatiha dan juga sifat-sifat makhluk. Air sifatnya apa? Kalau saya tuang sifatnya apa? Akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya. Tapi air itu bisa menjadi pasukannya Allah, tentaranya Allah. Lihat, kalau sudah menerjang itu, rumah, jembatan, jebol semuanya itu, air itu subhanallah. Manusia pun tidak berkuasa untuk menahan kalau sudah air itu datang para jamaah. Sifat-sifatnya ini semuanya menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa harakatiha dan juga gerakan-gerakan makhluk itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini melata, yang ini berjalan dengan dua kaki. Apa Dek? Hewan yang berjalan dengan dua kaki apa? Ayam ya kan? Ayam apalagi? Ite ya. Kemudian ya bangsa unggas itu berjalan dengan dua kaki. Kanguru itu juga dengan dua kaki karena kakinya yang dua kecil ya, seperti tangan ya. Kanguru itu dua kaki meloncat. Subhanallah. Ada yang berjalan, manusia juga ini dengan dua kaki. Ada yang berjalan dengan 4 kaki. Ada yang berjalan dengan banyak kaki sampai dikatakan 1000 kaki. Saking banyaknya. Subhanallah. Semua yang menciptakan Allah. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allah mengatakan, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah khaliqu pencipta kulli syai'in segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia Allah atas segala sesuatu maha melindungi. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, kata Allah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai', Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa faqaddarahu taqdira, lalu dia telah menentukan takdirnya, ketentuannya. Jadi masing-masing itu takdir, ketentuan dan kadarnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi kalau tidak salah ditunjuk ibu saya. Sebenarnya sudah di-share oleh ya keluarga, teman-teman itu. Mungkin bapak-bapak dapat share-sharean juga. Sekarang itu ada anak-anak masih umur 15 tahun sudah kena stroke. Nggih, ada share-sharean begitu ya. Sebelumnya anak-anak masih kecil sudah kena ini, kencing manis apa? Diabetes. Ya Allah. Karena sekarang anak-anak itu sukanya minum minuman apa itu lah? Ya saya tidak menuduh ya, tapi nyatanya begitu. Minuman kemasan itu banyak yang gulanya bukan gula asli, pemanis buatan. Akhirnya anak kecil kena diabetes Pak. Lah bagaimana tidak? Sehari minum yang kemasan itu sampai 5 botol. Terus diajak minum air tidak mau. Disuruh minum air tidak mau. Na'udzubillah min dzalik. Kalau waktu saya di Saudi Pak, anak-anak kecil itu kebanyakan kalau nggak minum air minum susu. Susunya mereka nggak pakai gula Pak. Anak kecil-kecil itu kalau minum susu, susunya tawar. Kadang-kadang ada perasannya lah, ada perasannya stroberi atau apa. Tapi kebanyakan mereka tawar. Kalau di sini karena susu mesti ada gulanya. Kadang-kadang sebagian ibu kalau bikin kan itu terlalu manis. Kalau gula putih yang tanpa bahan kimia, insya Allah aman. Tapi kalau full bahan kimia, ya, apalagi bukan gula putih, apa itu para jemaah? Pemanis buatan itu, ya Allah ya Rabbi itu. Masa anak 15 tahun loh sudah separuh badannya itu sudah apa? Lumpuh. Na'udzubillah min dzalik. Tapi itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat. Seperti kakeknya Rasulullah, lahir rambutnya sudah putih beruban, kan itu sudah dicatat oleh Allah. Sudah dikehendaki demikian. Maka kita mengimani hal itu. Kemudian waqala an-nabiyhi Ibrahim. Allah juga berfirman mengisahkan tentang nabinya Ibrahim alaihi salatu wasalam, annahu qala liqaumihi,
sesungguhnya Ibrahim pernah berkata kepada kaumnya. Ini ucapan Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 96. Ibrahim berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum, wahai kaumku, Allah lah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan menciptakan apa saja yang kalian perbuat. Jadi Allah itu yang menciptakan diri kalian, badan kalian, dan Allah pula yang menciptakan perbuatan kalian. Ini harus diimani ini. Jadi kita bisa berbuat itu karena diciptakan oleh Allah perbuatan kita. Nyatanya kalau sudah Allah cabut, lihat tadi anak 15 tahun sudah tidak bisa bergerak tangannya satunya, karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang menciptakan kita. Kenapa Ibrahim mengatakan ini para jemaah? Karena di zaman Ibrahim itu rajanya raja siapa? Raja Babilonia waktu itu, Namrud, ya tak? Bahkan bapaknya, ayahanda Ibrahim, Azar itu, kalau Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah mengatakan menteri perpatungan ini, membuat patung. Mereka meyakini bahwa patung-patung ini yang menjadi Tuhan mereka. Makanya Ibrahim mengatakan, wallahu khalaqakum, yang telah menciptakan kalian itu Allah, bukan patung-patung ini. Kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Sebenarnya hujahnya Ibrahim tidak terbantah, dan kaumnya sebenarnya, ya, kalau dalam bahasa saya, hati kecilnya menyadari itu, tapi kesombongan mereka yang mereka menolak dakwahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dihukum apa? Dibakar. Tapi Allah maha sayang dan menolong hambanya. Ketika dibakar, Allah mengatakan, ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Ibrahim. Api yang harusnya secara, ya, faktanya itu panas membakar, tapi api tidak sanggup membakar Ibrahim, bahkan dingin. Nah, tapi ayat ini nggak bisa kita baca berapi, ya naru, kita bukan Allah. Ini ucapan Allah ini, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wes akan mlebu nang geni ya gosong kita ya. Ini firman Allah kepada api, yang api itu kan ciptaan Allah, ya terserah Allah mau dibuat dingin, panas, dan seterusnya. Taib. Wal imanu bil qadari, kemudian iman dengan takdir, ala ma wasafna, sebagaimana yang telah kami ceritakan atau kami jelaskan, la yunafi, hal itu tidak menafikan, tidak menolak, an yakuna lil abdi, bahwasanya ada pada hamba, dimiliki oleh hamba, masyiatun, kehendak, fi af'alihil ikhtiyariyati, pada perbuatan-perbuatan hamba yang itu merupakan pilihan hamba itu sendiri. Jadi iman kepada takdirnya Allah para jamaah itu tidak menafikan, tidak menolak bahwa hamba itu punya keinginan dan kehendak. Ketika hamba berbuat, yang perbuatan ini pilihannya dia. Misalnya begini, ini kan gelas saya taruh di sini ya para jamaah. Coba diperhatikan saya bisa saja minum tangan apa? Kiri. Tapi kan Rasul mengatakan, la ta'kulu bisimalikum, jangan kalian makan dengan tangan-tangan kiri kalian. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan ya'kulu bisimalihi, makan dengan tangan kiri. Maka kita akan pindah ke sini. Nah, orang ketika mengambil gelas, minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan kanan, itu pilihan orang itu enggak? Pilihan orang itu. Ketika dia sudah tahu agama, sudah tahu hukum, dia tidak berani minum dengan tangan kiri. Tapi masyarakat umum bagaimana? Panjaran Presani. Kadang-kadang di pengajian itu. Jadi begini, gelas aqua dipegang dengan tangan kiri, kemudian cucuknya itu apa? Sedotannya dengan tangan kanan. Cuk. Habis itu langsung kiri. Besar bismillah kiri. Ya kan? Harusnya kan dipindah, setelah dicucuk, cek, pindah ke sini, bismillah, minum. Kan begitu. Tuntunan dari Nabi SAW. Tapi perkara remeh ini di masyarakat, silahkan dilihat. Kalau pengen tahu banyak, ya di warung-warung. Pengen tahu banyak lagi di resepsi pernikahan. Wong-wongnya kayak isin ngombe tangan nih. Kulo nggih mboten saged mikir kadang-kadang. Apa isin, apa gengsi, apa wis dianggap gak modern lek ngombe tangan
tangan. Kok minumnya mesti tangan kiri, saya lihat tuh. Nanti kalau ditegur tersinggung, ustadz kok wereng men. Kita dikatakan ustadz yang galak, padahal tidak galak loh kita ini. Ya ora kereng jane. Iya tak? Tapi sudah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Jadi subhanallah berjamaah. Ini pilihan ya. Manusia punya apa? Kehendak, keinginan. Wa qudratun 'alaiha, dan dia punya kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya. Li'anna syar'a, karena sungguhnya syariat agama, tuntunan agama. Syariat itu tuntunan artinya ya. Wal waqi'ah, dan kenyataan faktanya, dalani, keduanya menunjukkan ala itsbati dzalika lahu, atas ditetapkannya hal tersebut lahu untuk seorang hamba. Jadi hamba itu punya kehendak atau keinginan dan punya kesanggupan atau kemampuan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syar'u, adapun syariat, faqad qala Allah taala, maka sungguh, saya lanjutkan sedikit ya para jamaah ya. Maka sungguh Allah taala telah berfirman, Allah yang Maha Tinggi berfirman, fil masyiati, tentang kehendak. Jadi bahwa manusia itu diberi keinginan atau kehendak. Keinginan itu apa? Kehendak. Allah mengatakan, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, dalam surah An-Naba ayat 39. Maka barang siapa yang menginginkan atau menghendaki untuk menjadikan atau mencari satu jalan untuk taat kepada Rabb-nya. Jadi manusia berarti punya kehendak. Jadi kita ini Pak, para bapak dan ibu, kita taat atau tidak taat itu ya keinginan kita. Ada orang yang keinginannya mau taat, sholat, ngaji, ada yang tidak mau. Keinginannya seperti itu. Wa qala, ngapunten nggih. Bapak dan ibu, hari-hari ini seharusnya kita ini meningkatkan syukur. Saya prihatin ya, kita ini oleh Allah dimerdekakan dari kungkungan penjajah. Mulai dari Portugis, Belanda, Jepang, sampai partai yang non Tuhan, yang ateis ingin menjajah kita, kita dibebaskan oleh Allah dari penjajah. Tapi sayangnya sebagian kaum muslimin cara mensyukurinya dengan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Cara mensyukurinya dengan maksiat. Coba ya, mohon maaf, ngapunten. Lah nonton gerak jalan atau nonton karnaval, tidak sholat duhur, asar, maghrib, maksiat mboten niku? Ya kalau ditanya angsal napa mboten ningali, ya boleh-boleh saja, yang penting lek pas sing mlaku wong wadon gak gawe busana muslim sing lengkap ya sampean nunduk, ora terus diplototi ngeten ya. Karena ada di situ ada yang tidak boleh dilihat kan, bukan istri kita, bukan anak perempuan kita. Tapi mbok yao itu bahasa Indonesianya apa? Mbok yao. Oh, pokoke mbok yao. Salatnya itu loh, mbok salat dhuwur dhisik. Mengke adzan asar ya salat maneh ditutukne ndelok. Ora ketang 5 menit, 10 menit niku salat gitu. Tapi nyatane mboten. Sak pesertane dhuwur ra salat, wong jam 10 wis kumpul, engko macake engko leder salat gitu. Wedake sak dempule sak pirang-pirang senti ya dempulane. Itu tidak salat dhuwur, asar, selesai setelah asar pulang maghrib tidak sholat juga. Naudzubillahi min dzalik. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Seharusnya kemerdekaan ini disyukuri dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicabut nikmat kemerdekaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bangsa yang dijajah itu tidak enak para jamaah. Tidak enak, apa-apa tidak enak. Tidak bisa beribadah, tidak bisa bekerja mencari nafkah, tidak bisa sekolah anak-anak kita, tidak bisa aman negeri kita. Maka hendaknya disyukuri. Terus lagi, kalau nonton hal-hal seperti itu, mbok yao lagi, mbok yao. Kalau makan sesuatu atau minum sesuatu, jangan dibuang sembarangan. Ya Allah, saya lewat dengan Mas Fauzi itu, seperti tempat sampah jalan itu, kanan kiri kan, suapah blauwater. Ya Allah. Ini kebanyakan orang Islam atau non Muslim? Muslim, kebanyakan Muslim, agamanya Islam. Paham agama atau tidak? Kemungkinan besar tidak paham agama. Kalau paham agama, sholatnya dijaga.
Kalau paham agama tidak akan buang sampah sembarangan. Paham agama kok kita. Lalu Allah berfirman, waqal, tinggal sedikit nggih, saya selesaikan sampai titik. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah oleh kalian wahai para suami sawah ladang kalian, itu istri-istri kalian, anna syi'tum, sekehendak kalian. Surat Al-Baqarah 223. Waqala, dan Allah berfirman fil qudrati, tentang kemampuan kesanggupan manusia. Dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau tidak mampu sholat berdiri, sholatlah dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Berbaring, tidak mampu bergerak dengan isyarat. Sudah tidak bisa lagi dengan isyarat karena sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun disolati. Sudah itu saja. Wasma'u wa ati'u, dengarlah oleh kalian perintah agama, lalu taatilah oleh kalian. Yang terakhir, waqala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa illa kecuali wus'aha, sesuai dengan kesanggupannya. Perintah agama itu tidak ada yang berat, karena sesuai dengan kesanggupan hambanya Allah. Laha makasabat, jiwa itu akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka telah usahakan atau perbuat. Wa 'alaiha, dan jiwa akan menanggung dosa maktasabat, atas perbuatan-perbuatan buruknya. Jadi jiwa itu akan mendapatkan pahala, juga jiwa itu akan mendapatkan dosa. Kalau dia berbuat baik mendapatkan pahala, jika dia berbuat buruk mendapatkan dosa. Ini para jamaah yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga bermanfaat. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebagai kesimpulan ya, iman kepada takdir mengandung 4. Apa itu? Mengimani Allah mengetahui segala yang ada. Yang kedua, Allah mencatat dan menuliskannya. Yang ketiga, Allah mengendakinya. Dan yang keempat, Allah menciptakan seluruhnya, makhluknya, kemudian sifat-sifatnya, perbuatannya, semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa dihaturkan dan disampaikan. Kirang langgungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Matur nuwun sanget dumateng takmir Masjid Muhammadiyah Al-Azhar Jombang ingkang sampun paring wekdal lan panggenan dumateng kula lan jamaah sedaya kangge ngaos babagan agami Islam. Mugi-mugi bapak-bapak takmir tansah sehat, dipun paringi pangreksan penjagaan kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi pahala ingkang kathah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab derek-derek berjuang memperjuangake agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab masjid yang mboten disukani pengajian niku masjid sing ora ana perjuangane. Nah niku mangke takmire dituntut teng akhirat. Kalau masjid hanya digunakan untuk sholat, yang sholat pun semakin sedikit, maka harus ada perjuangan. Nggih menika dipun wontenake pengaosan-pengaosan kangge siraman rohani, nambahi iman, nambahi ilmu, sehingga iman kula panjenengan saya tambah kiat lan amal kula panjenengan niku wonten dasar ilmunipun. Lajeng kula nggih matur nuwun dhumateng Bapak Ibu ingkang sampun kersa karaya-raya rawuh wonten kesempatan pengaosan dalu menika, mugi-mugi karawan kula panjenengan wonten majelis ilmu menika kacaret dados amal saleh kula panjenengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi mangke pahala saking amal saleh kala wau saged dadosaken abot timbangan amal kebajikan kula panjenengan mangke wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wal ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.